Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan hasil akhir proyek modul 5 praktikum sistem berbasis komputer. Anggota kelompok kami ada Martin Hizkia, Mas Raffi, Muhammad Miftah Farid, dan saya sendiri Nisrina Atalah. Judul program yang kami buat adalah AutoKey Chipper Solver. AutoKey Chipper Solver merupakan salah satu jenis kriptografi klasik. Pada awalnya, kriptografi digunakan untuk menjaga keamanan pengiriman informasi, karena pesan awal diubah menjadi sebuah kata sandi yang tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, AutoKey Chipper digunakan untuk menambah tingkat keamanan pengiriman data melalui sebuah program. AutoKey Chipper merupakan pengembangan dari Caesar Chipper dan Vigenère Chipper. AutoKey Chipper memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari Vigenère Chipper karena menggunakan algoritma SHA 512. Seperti jenis kriptografi lainnya, AutoKey Chipper memiliki dua proses, yaitu enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi pada AutoKey Chipper hampir serupa dengan Vigenère Chipper. Yang berbeda adalah keystream. Keystream pada AutoKey Chipper dibuat dengan menggunakan kata kunci, lalu menambahkan pada bagian akhir teks tersebut. Lalu proses dekripsi pada AutoKey Chipper juga hampir serupa dengan Vigenère Chipper. Langkah-langkahnya adalah menemukan huruf pertama dari suatu kunci, lalu menemukan huruf ciphertext pada kolom tersebut dan memilih huruf plaintext pada baris yang terletak paling kiri. Kata sandi pada AutoKey Chipper diikuti dengan suatu plaintext, sehingga jumlah huruf akan sama dengan panjang plaintext. Urutan huruf tersebut digunakan sebagai kata sandi proses enkripsi. Halo, perkenalkan saya Mas Raffi dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu untuk fungsi menu. Di sini bisa kita lihat fungsi menu dimulai dari sini, show menu. Jadi show menu ini di sini ada menu untuk clear screen di mana akan refresh screen, terus di sini ada fungsi ada command untuk mendisplay message 1, yaitu message 1 itu di sini. Program AutoKey server, decrypt, encrypt, dan lain-lain. Terus setelah itu untuk memasukkan untuk masuk ke dalam program itu sendiri, itu ke enkripsi dan dekripsi, program akan meminta input. Jadi di sini akan diminta input 1 sampai dengan 4. Ketika angka yang dimasukkan itu JL akan show menu, jadi jam less. Jadi ketika kurang dari 1, maka dia akan balik akan tetap menampilkan show menu, dan jam greater, jadi ketika lebih dari 4 angka yang input yang dimasukkan akan balik lagi ke show menu. Sedangkan jam equals, ketika kita milih angka 1 akan masuk ke encrypt, ketika milih angka 2 akan masuk ke decrypt, ketika masuk angka 3 akan masuk ke help, dan ketika pilih 4 kita akan exit. Nah, di help sendiri itu sama, jadi dia akan mendisplay sebuah help, dan ketika dimintai input di bagian sini input nih, jadi input jadi input apa saja dia akan balik ke show menu. Terus untuk exit ini komennya, jadi ketika kita mencet 4 program akan langsung keluar gitu. Nama saya Martin, saya akan menjelaskan tentang fungsi enkripsi pada program dari kelompok 8B. Nah, di sini ada fungsi display untuk mendisplay, untuk mengeluarkan output, fungsi copy untuk mengcopy array, fungsi minta untuk meminta input, fungsi minta 2 untuk meminta kunci, tag key untuk membuat kata kunci tahap 1, tag key 2 untuk membuat kata kunci tahap 2, AutoKey untuk melakukan fungsi AutoKey Chipper, lena untuk meminta input panjang huruf. Dari sini prosesnya itu yang pertama kita mendisplay instruksi, lalu meminta panjang huruf, lalu meminta kata yang ingin dienkripsi, lalu meminta kunci. Selanjutnya kita memproses
kata dan kunci menjadi kata kunci tahap pertama. Lalu diproses lagi jadi tahap kedua. Lalu dari kata kunci di autokey dengan kata yang ingin dienkripsi menjadikan kata yang terenkripsi dengan autokey chipper. Selanjutnya saya akan mencoba dari fungsi enkripsi pada program kami. Misal kami ingin memasukkan huruf dengan 6 karakter, lalu kita masukkan kata misalnya Martin, lalu kata kunci misalnya kita masukkan para. Nah, sehingga kata yang dihasilkan adalah Baitun. Selanjutnya saya akan mencocokkan kata yang tadi apakah sudah benar atau belum. Misal tadi kita masukkan Martin lalu key-nya para. Jadi kita encrypt dan hasil yang ditunjukkan sudah benar, yaitu Baitun. Oke. Di sini saya Muhammad Tito Farid akan menjelaskan pada bagian deskripsi. Nah, di mana pada bagian deskripsi ini hampir mirip dengan enkripsi, akan tetapi mempunyai rumus yang berbeda. Jadi awalannya itu sama saja, kayak kita akan display, minta panjang kata, minta huruf, dan minta kunci. Nah, perbedaannya pada bagian sini saya menggunakan algoritmanya itu agak berbeda sedikit. Dimana pada bagian ini saya itu mengcopy si array, bukan array sih. Ya, intinya pada array, kita sebut saja array ori ke array temporary. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan sebuah kata yang ori, kemudian dengan si kuncinya. Jadi jadi rumusnya itu Baitun, kata yang dimasukkan dikurang dengan si kuncinya, yang akan menghasilkan sebuah kata yang namanya itu intinya yang hasil dari deskripsinya itu masihlah error. Seperti ini, hasilnya itu masih ini. Yang seharusnya hasilnya itu adalah Martin. Nah, dimana intinya ini dikurangi kemudian dibagi dengan di mod 26. Nah, hasilnya itu seharusnya Martin. Nah, karena di sini itu belum sesuai, ini 4 kata, ini 6 kata, ini 4 kata. Nah, itu akan menghasilkan hasil yang salah. Kemudian kita akan membuat si kata kunci ini mengupgrade-nya. Kita upgrade dengan menggunakan makro yang sama dengan si enkripsi, yaitu tk. Jadi dia ini akan menghasilkan kata para, kemudian si orike ini akan diupdate lagi dengan hasil yang diberikan dari deskripsi yang di atas ini. Nah, akan menghasilkan kata parama. Kemudian di sini Baitun kurang parama dibagi dengan di mod 26 yang akan menghasilkan kata Martin. Oke, kita masuk ke menu deskripsi. Ya, seperti biasa kita masukkan panjang huruf, jumlah huruf 6, masukkan kata Baitun, enter. Kemudian masukkan kata kunci sebanyak 4 huruf, para, dan kemudian akan menghasilkan kata rahasia yaitu Martin. Ayo kita cek di website resminya, bukan resminya sih, intinya website buatan orang tentang codingan autochipper key ini. Nah, oke. Di sini kita akan masukkan kata yang sudah dideskripsikan tadi, yaitu Baitun. Kemudian initial keyword yang itu para yang tadi, para. Kemudian kita deskripsi. Decrypt. Nah, hasilnya Martin, yang berarti program kita berhasil. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.